Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa. Di video kali ini kami akan berbagi tips dan trik tentang bagaimana caranya meningkatkan jumlah pengunjung di Taman Baca. Dan mungkin video ini akan berguna bagi kalian yang di rumah atau di komunitas mengelola taman baca. Dan tips dan trik kali ini bersifat umum, jadi bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan sosial apapun, tidak hanya taman baca, tetapi juga mungkin sanggar seni atau taman pendidikan Al-Quran begitu. Kita mulai dari yang pertama. Hal pertama yang perlu diperhatikan jika ingin meningkatkan pengunjung adalah publikasi. Jadi bagaimana kita mempublikasikan kegiatan kita? Apakah itu hanya dari mulut ke mulut? Apakah hanya ke orang di desa kita, di dusun kita? Atau kita menggunakan cara-cara lain, seperti contohnya kita mengoptimalkan media sosial, kita mengoptimalkan jejaring, atau kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dan kami sih sebenarnya menyarankan untuk teman-teman pengelola dan pegiat di Taman Baca untuk kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga di sekitar kita, contohnya seperti PKK begitu, atau kelompok tani, atau sekolah dasar, atau TK, PAUD begitu. Jadi kita mulai bekerja sama dengan mereka dan kita bisa mendapatkan pengunjung baru, tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi siapa tahu taman baca kita bisa digunakan untuk murid-murid sekolah itu ketika ada kegiatan di luar kelas, dan mungkin kita bisa bekerja sama dengan membuat program-program tertentu begitu dengan pihak sekolah. Lalu yang kedua adalah tentang program. Bagaimana kemudian kita menyediakan program di taman bacaan kita? Apakah kita hanya menawarkan taman baca kita sebagai tempat meminjam dan membaca buku, atau juga taman baca kita bisa digunakan untuk hal-hal lain? Nah, ini juga perlu diperhatikan supaya masyarakat tahu apa saja yang bisa dilakukan ketika mereka datang ke taman bacaan yang kita kelola. Dalam studi kasus Perpus Legongan yang kami kelola, jadi di taman baca kami itu kami membebaskan masyarakat atau siapapun untuk datang selama tujuannya baik. Silahkan mereka jika ingin bermain, jika ingin menumpang mengerjakan PR, sekedar berkumpul dengan teman-temannya, tidak masalah. Tidak harus mereka itu datang untuk meminjam atau membaca buku. Jadi kami membuka program seluas-luasnya untuk berbagai lapisan masyarakat, untuk berbagai kelompok masyarakat. Dan itu juga perlu diperhatikan, apakah program-program kita hanya menyasar ke anak-anak dan remaja, atau juga kita bisa menyediakan program untuk kelompok usia lainnya, sehingga masyarakat atau pengunjung yang datang itu bisa dari beraneka latar belakang. Lalu selanjutnya nomor 3 adalah tentang kenyamanan. Bagaimana kita menciptakan tempat yang nyaman, bagaimana kita menciptakan taman bacaan yang asik, yang rileks begitu untuk berkegiatan. Nah, ini juga penting diperhatikan, karena secara umum yang kami ketahui taman bacaan itu biasanya kan di dalam sebuah gedung begitu. Ada pintu, ada penunggu begitu, ada yang tugas menjaga begitu. Nah, itu mungkin juga bisa dipertimbangkan konsep seperti apa yang akan kita gunakan di taman baca. Kalau dalam studi kasus Perpus Legongan, kami membuat sebuah konsep ruangan yang terbuka. Jadi siapapun boleh datang kapanpun, tidak harus ketika di situ ada pengelola, tidak harus ketika di situ ramai, karena memang kami benar-benar tidak punya pintu. Dan itu memang kami sengaja supaya kami bisa menciptakan sebuah kenyamanan dan juga akses yang seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin datang dengan tujuan apapun selama niatnya baik. Yang keempat adalah tentang akses. Bagaimana kemudian apakah taman bacaan kita ini mudah diakses dari segi lokasi atau dari segi kenyamanan seperti penjelasan kami sebelumnya? Apakah tempatnya itu ada di sekeliling target kita begitu? Ambillah contoh, ketika taman bacaan kita menargetkan program untuk anak-anak, sementara anak-anak di daerah kita itu sedikit, tentu itu tidak akan efektif. Jadi kemudian bagaimana antara program, kemudian akses, dan juga tentang sasaran kegiatan itu harus diperhatikan antara satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menciptakan formula yang tepat, kurang lebih begitu ya. Ketika kita ingin memajukan taman baca kita, ketika kita ingin
mendapatkan lebih banyak pengunjung dari masyarakat di sekitar kita. Hal yang terakhir adalah tentang pembentukan budaya. Maksud kami di sini adalah bagaimana taman bacaan masyarakat itu dikenal. Apakah taman bacaan itu hanya dikenal masyarakat sekitarnya sebagai tempat berkegiatan saja, atau sebagai tempat hanya untuk baca buku saja, atau hanya sebagai tempat untuk berkegiatan pendidikan saja. Nah, itu juga nantinya akan berpengaruh ketika ada masyarakat yang ingin berkunjung. Ambillah contoh tentang ketika sebuah taman bacaan di situ hanya terkenal atau dikunjungi ketika ada kegiatan, tentu akan merasa aneh apabila ketika tidak ada kegiatan ada masyarakat yang ingin datang. Nah, maksud kami adalah seperti itu. Jadi bagaimana kemudian budaya berkumpul itu kita bentuk, bagaimana sosialisasi itu kita jalankan, bagaimana edukasi itu kita jalankan. Contohnya, kalau di Perpus Legongan sendiri yang kami lakukan adalah kami selalu memberitahukan kepada siapapun, kepada masyarakat di sekitar kami, silahkan kalau ingin datang, tidak harus membaca buku, tidak harus ketika ada kegiatan, dan juga bisa dilakukan untuk berbagai kepentingan. Anak-anak boleh datang untuk mengerjakan PR, orang-orang tua boleh datang untuk mengasuh anaknya, atau ketika ada acara rapat-rapat tertentu yang berkaitan dengan dunia pertanian, kami juga bisa menyediakan. Nah, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan pada video kali ini tentang 5 cara ketika kita ingin mendapatkan lebih banyak pengunjung di taman bacaan yang kita kelola. Tentu ini akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, sekali lagi karena setiap tempat punya karakter masing-masing, punya permasalahan masing-masing, tetapi semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung di taman bacaan yang kita kelola. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tapik.